Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Dan saya percaya setiap kita pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 42. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, Allah sumber kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lewat pemazmur pagi hari ini mengingatkan kepada kita, apakah kita masih menjadikan Allah menjadi sumber kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus punya jiwa yang selalu rindu kepada Allah, punya jiwa yang selalu haus kepada Allah, di mana Allah adalah menjadi sumber kehidupan kita semua. Digambarkan di sini kita seperti rusa yang terus merindukan air, yang haus kepada Allah Bapak Ibu. Air adalah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Air juga bisa memuaskan, menyegarkan kehidupan kita. Kalau pemazmur mengajak kepada kita, digambarkan seperti rusa yang mau terus rindu kepada Allah, mau terus memiliki jiwa yang haus kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita mau membangun kehidupan kita untuk terus bersama-sama dengan Allah sumber kehidupan kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang selalu disegarkan, memiliki kehidupan yang selalu dipuaskan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita tahu bagaimana hati kita digambarkan seperti lubang yang besar, yang tidak pernah ada rasa puas, yang selalu haus Bapak Ibu. Tetapi mari pagi hari ini diingatkan kepada kita, maukah kita menjadikan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita? Maukah kita hari-hari ini kembali punya jiwa yang haus, jiwa yang benar-benar rindu kepada Allah? Karena apa? Saya percaya banyak di kita untuk rindu disegarkan, rindu kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini lewat firman Tuhan kita ingatkan, Allah adalah sumber kehidupan kita. Dan penting untuk selalu membangun hubungan dengan Allah yang menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Saya bacakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita membangun hubungan kita terus dengan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, dalam Yeremia dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, dan dikatakan di situ yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bagaimana kita melihat sebuah pohon yang dikatakan bisa kuat, pohon yang bisa dikatakan di musim kering, dia tidak khawatir. Di situasi yang bicara situasi musim kering, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak enak. Tetapi ketika pohon yang lain mengalami kekeringan, layu Bapak Ibu. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air, itu tetap dikatakan daunnya tetap hijau, tetap menghasilkan buah. Dan inilah menjadi ciri kehidupan orang-orang yang mau terhubung dengan Allah menjadi sumber kehidupan. Kenapa? Karena kita lihat di sini akarnya selalu berusaha untuk mencari air. Akarnya selalu berusaha untuk terhubung dengan sumber kehidupan. Jadi mari kita melihat bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan bukan anak Tuhan yang pasif, tapi anak-anak Tuhan yang aktif. Di mana punya satu kerinduan hari-hari ini, passion kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Allah adalah bagian kehidupan kita satu-satunya yang bisa menyegarkan kita, yang bisa membuat kita seperti dikatakan pohon yang sekalipun di musim kering, dia tetap hijau daunnya, tetap menghasilkan buah.
Saudara, itu sebabnya mari hari-hari ini tetaplah terhubung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Maka kita akan melihat seperti pohon ini yang dimana akarnya, ya ketika kita mau selalu akar ini mencari air, terhubung dengan sumber kehidupan, saya percaya di musim apapun, bahkan musim kering, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Allah sumber kehidupan itu akan mengairi kehidupan kita, dan hidup kita semakin diberkati, hidup kita semakin dikuatkan, hidup kita semakin disegarkan. Puji Tuhan. Inilah menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini engkau rasanya hidup kita kosong, rasanya hidup kita perlu disegarkan. Mari biarlah air inilah menjadi satu kebutuhan kita. Dan Allah satu-satu sumber kehidupan. 1 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan Yesuslah batu karang rohani itu yang memberikan air kehidupan, air rohani dalam kehidupan kita yang bisa memuaskan, yang bisa menyegarkan kehidupan kita. Sehingga apa? Di musim kering kita tetap kuat, daunnya tetap hijau, tetap menghasilkan buah, tetap menjadi berkat, tetap siap menghadapi segala keadaan apapun karena kita terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Milikilah jiwa yang haus, milikilah jiwa yang rindu kepada Allah menjadi sumber kehidupan kita. Dan inilah kiranya ada dalam kehidupan kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami memiliki Allah menjadi sumber kehidupan kami. Sebab itu kami mau seperti rusa yang terus mau rindu kepada Engkau, yang mau terus haus kepada Allah sumber kehidupan kami. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan hari-hari ini lebih-lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami terhubung dengan Engkau menjadi sumber kehidupan kami, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami Tuhan di musim kering. Kami tidak mengalami kekeringan, daun dalam kehidupan kami tetap hijau, kami tetap berbuah. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan, hidup kami mengalami Engkau Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Di tengah situasi, kondisi apapun Tuhan, biarlah kami mau seperti rusa yang hari-hari ini membangun kerinduan kepada Allah, memiliki jiwa yang benar-benar haus kepada Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah segala-galanya. Lawatilah umat-umat-Mu pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami boleh pagi hari ini berjumpa, kami boleh terhubung dengan Allah, sumber kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami disegarkan. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang mulai jauh hari-hari ini Tuhan, mari jamah hati mereka, untuk mereka kembali memiliki kerinduan akan Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.